Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawaroh, NIM 2020161173, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid dan pemikirannya. Filsafat adalah salah satu ilmu yang telah dipelajari sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai akar dari ilmu yang saat ini banyak dipelajari di dunia. Ilmu filsafat diketahui berasal dari budaya bangsa Yunani dan sebagian besar dari kita mengenal sosok filsuf atau tokoh filosofi dari Yunani seperti Socrates, Aristoteles, dan lain sebagainya. Setelah itu, kemudian muncul tokoh-tokoh filosofi yang mendalami ilmu filsafat Islam. Meskipun ilmu filosofi Islam diadaptasi dari ilmu filsafat bangsa Yunani, ada beberapa hal yang muncul dari pemikiran para filsuf Islam itu sendiri. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani filosofia atau philein yang artinya mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa disimpulkan kata filosofi sendiri diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pemikiran. Ilmu filsafat yang sekarang dikenal adalah suatu ilmu yang mempelajari hasil pemikiran manusia dan merupakan pandang hidup seseorang yang mendasari pemikirannya akan kehidupan yang ingin dijalani. Orang-orang yang mendalami ilmu filsafat biasanya sering berpikir dan disebut sebagai filsuf. Banyak tokoh filosofi Yunani yang sangat terkenal hingga hari ini dan nama mereka disebutkan dalam buku-buku filsafat dunia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa umat Islam tidaklah memiliki dasar ilmu filsafat sendiri. Umat Islam atau para cendekiawan Muslim dulu banyak yang merupakan tokoh filosofi dan mereka menuangkan pemikiran mereka sendiri ke dalam ilmu filsafat tersebut. Ilmu filsafat juga mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu dan berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam, disebut sebagai ilmu filsafat Islam. Meskipun diadaptasi dari nilai-nilai budaya Barat atau Yunani, ilmu filsafat Islam tetap memiliki kaidah tersendiri. Hal yang biasanya dipikirkan atau dibahas dalam filsafat Islam adalah mengenai ketauhidan atau ketuhanan, kerasulan, kitab, hubungan manusia dan sesamanya, lingkungan, dan juga mencakup ilmu tasawuf atau kebatinan. Sejarah filsafat Islam telah disebutkan sebelumnya bahwa ilmu filsafat Islam berkembang dari adaptasi ilmu filsafat bangsa Yunani yang berasal dari benua Eropa. Timbulnya ilmu filsafat Islam juga tidak jauh berkaitan dengan perkembangan Islam di Eropa tersebut. Awal mula perkembangan sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di benua Eropa dan Afrika, dan termasuk menguasai kota Iskandaria di Mesir. Di kota tersebut, yakni sekitar abad 3 Masehi, Raja Ptolemeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria dan dari situlah para ilmuwan barat memperkenalkan ilmu filsafat termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir dari Yunani. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perpaduan dengan budaya baru bangsa Arab dan kemudian dikenallah ilmu filsafat dalam Islam. Perkembangan filsafat di kota Haran selain kota Iskandaria, pengaruh budaya falsafah bangsa barat juga berkembang di kota Haran yang terletak di sebelah utara negeri Syria atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa barat khususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. Perkembangan filsafat di Baghdad, ibu kota negara Irak, juga merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu filsafat pada zaman dahulu. Setelah Baghdad mengalami perkembangan besar,
pusat studi ilmu dan filsafat berpindah dari Haran ke Baghdad, dan selanjutnya para ahli yang menguasai filsafat juga turun berpindah ke kota tersebut. Sebut saja penerjemah terkenal ilmu filsafat dari kalangan bangsa Arab yang terkenal, yakni Sabit bin Qurrah dan juga Kista bin Luca. Kemudian kemajuan pesat ilmu filsafat saat itu memang didukung oleh para guru dan penterjemahan, sehingga tidak hanya kota dan kebudayaannya saja yang berkembang. Di zaman itu juga lahirlah sosok penikir Islam, yakni Al-Farabi dan Al-Kindi. Tokoh filsafat Islam. Dalam ilmu filsafat Islam ada beberapa tokoh yang dianggap membawa pengaruh dan karya-karyanya dikenal oleh sebagian umat muslim. Beberapa tokoh tersebut antara lain Al-Kindi. Al-Kindi atau Ibu Yusuf Yakub bin Ishaq bil Asab Al-Kindi. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Asabah bin Imran bin Ismail bin Asyad bin Qais Al-Kindi dikenal sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat, dan ia jugalah yang berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat atau falsafah, sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas, sebagian filsuf atau pemikiran Islam yang diakui oleh bangsa Barat, Al-Kindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti aritmatika dan musik. 2. Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi adalah seorang tokoh ilmuwan sekaligus filsuf muslim yang berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, antara lain aliran falsafah Al-Tauqiyah yang berkembang sebelumnya dari hasil pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya filsafat itu memiliki satu tujuan, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu hal. 3. Ibnu Rusyd. Abu Walid Muhammad bin Rusyd atau dikenal dengan nama Ibnu Rusyd adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cukup dikenal. Ia juga merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dengan aliran rasionalnya sebagai seorang filsuf atau pemikir. Ibnu Rusyd menjunjung tinggi akal dan perannya dalam kehidupan. Ibnu Rusyd juga berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau maj'ani kulliyah, dan di dalamnya tercakup hal-hal bersifat partial atau disebut juz'iyah. 4. Ibnu Sina. Ibnu Sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang kedokteran juga dikenal sebagai seorang sosok filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa semua intelijensi atau akal berasal dari Tuhan, dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Ibnu Sina jugalah yang menyatakan bahwa esensi berada dalam akal dan wujud berada di luar akal. Ia juga banyak membahas mengenai metafisika dan filsafat tentang jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.